for the weekend. Salam bersama Priyas Kawibawati kembali hadir Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB. Salah satu masalah yang akan diatasi dalam 100 hari kerja pertama Wali Kota Bandung saat ini, Ridwan Kamil, adalah penataan pedagang kaki lima dengan melanjutkan usaha yang dilakukan Wali Kota sebelumnya, Dada Rosada, yaitu fokus pada penataan PKL di 7 titik utama, yaitu Jalan Merdeka, Oto Iskandar Dinata, Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Dalam Kaum, Kepatihan, dan kawasan alun-alun. Bagaimana agar agenda penataan PKL tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan? Kita akan membahasnya bersama narasumber dosen perencanaan wilayah dan kota ITB, Dr. Insinyur Denny Zulkaidi MUP. Kami masih menantikan kehadiran beliau, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa hadir ke studio 100.4 KLCBS, dan Amelia Sakinah, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ITB. Anda yang akan bertanya dapat mengirim SMS ke 0811 224 0811 224 5299. Amel, terima kasih sudah hadir dalam Urban Talk Show siang hari ini. Kita masih menanti kehadiran Pak Denny, mudah-mudahan bisa bergabung tidak lama lagi. Oke, langsung saja kita mulai tentang pembahasan penataan PKL, pedagang kaki lima di Kota Bandung. Ini kalau bicara soal penataan atau penertiban pedagang kaki lima nih, sebenarnya sudah sejak lama dicanangkan, pemberitaannya selalu berulang, kalau boleh dibilang setiap tahun begitu, tapi tampaknya belum berhasil secara efektif. Ini kalau dari pengamatan Amel sendiri, kira-kira apa saja yang menjadi kendala sulitnya menata PKL di Kota Bandung? Jadi kalau saya lihat sendiri dari penataan PKL ini, sulitnya yang pertama adalah di bagian sosialisasi, karena seperti yang kita tahu, terkadang pemerintah itu memiliki suatu peraturan yang ideal dan sistem yang ideal, namun tidak bisa terkomunikasikan dengan para pedagang kaki lima yang ada di lapangan seperti itu. Nah, dari sisi komunikasi ini menyebabkan PKL itu memiliki pandangan buruk terhadap pemerintah, begitu pula pemerintah terhadap PKL. Jadi ada semacam gap informasi di antara mereka. Jadi seringkali ada konflik-konflik yang terjadi ketika penataan, ataupun mereka kurang mengerti akan kemana mereka akan ditata dan seperti apa nantinya. Seperti itu. Jadi hanya faktor sosialisasi atau komunikasi, atau faktor lain gitu, atau tadi disebutkan bahwa PKL memandang pemerintah ini sebagai seperti musuh begitu, sementara pemerintah kota juga memandang ini sebagai sumber masalah begitu. Ada PKL, macet dan sebagainya, ada efek dominonya begitu. Nah, ini apakah memang kondisinya membuat memang pemerintah harus dalam posisi berlawanan begitu dengan PKL, tidak bisa membentuk atau menjalin kerjasama, karena atau kepentingannya juga berbeda begitu. Ya, kalau misalnya itu dari segi sosial ya. Kalau dari segi ekonomi sendiri, sebenarnya PKL itu ada suatu potensi yang harusnya yang dapat dilihat dari oleh pemerintah dari segi ekonomi. Jadi bagi potensi pariwisata, pendapatan daerah sendiri, lalu sektor lapangan kerja itu sendiri terbuka gitu. Namun sayangnya selama ini kita hanya menganggap itu sebagai sektor informal yang tidak memberikan suatu dampak khusus untuk pemerintah sendiri. Harusnya kalau sesuai dengan perda yang ada, yang di nomor 4 tahun 2011, PKL itu bagaimana caranya bisa dibina dan ditata baik secara lingkungan, sosial maupun ekonomi, agar mereka bisa berkembang seperti itu. Kalau tadi disebutkan bahwa masalahnya adalah masalah ada sosialisasi yang kurang tepat begitu, dan komunikasi tentu di dalamnya. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa model sosialisasi atau komunikasi sehingga pemerintah bisa menyampaikan program yang ideal tadi menurut Amel itu, dan bisa dipahami PKL dan pemerintah juga bisa memahami kebutuhan PKL begitu. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa model komunikasi atau sosialisasi yang tepat? Sebenarnya model komunikasi yang tepat itu bisa semacam approach lebih mendekat ke PKL-nya dari lewat LSM ataupun lewat dari pemerintah sendiri. Sebagai ada satgas kan, di perda itu dibentuk satgas, dari situ sebenarnya bisa dibuat komunikasi dua arah antara mereka agar PKL tahu apa yang diinginkan pemerintah penataan dari segi ruang, lalu dari
dari pemerintah pun bisa menyampaikan apa maksud mereka dan memahami apa kebutuhan PKL. Nah, ini alhamdulillah Pak Denny, Dr. Insinyur Denny Zulkaidi MUP sudah hadir. Selamat siang Pak Denny. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Denny, tapi saya masih ke Amel lagi. Ini kalau menurut Amel, bagaimana seharusnya memandang persoalan PKL dari berbagai sudut pandang ya Pak, ekonomi, sosial, dan juga tentu dalam penataan kota atau penataan ruang gitu, sehingga bisa komprehensif begitu pendekatan solusinya. Nah, kalau dari segi ruang, kalau saya memandang di Indonesia sendiri itu penataan dari segi informal itu masih kurang. Jadi kenapa mereka informal? Karena di penataan ruang pun tidak terlalu banyak mencantumkan bagaimana sektor informal itu ditempatkan seperti itu. Kurang lebih. Jadi mereka juga nggak tahu akan berjualan di mana atau mereka harus seperti apa. Baru perda yang sekarang yang menempatkan mereka harus di mana dan seperti apa ketentuannya. Kalau sebelumnya kan kurang ada kejelasan bagaimana sektor informal itu ditempatkan di penataan ruang kota seperti itu. Harusnya di dalam penataan ruang kota itu bisa menempatkan posisi yang memberitahu bagaimana sektor informal itu bisa ada, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa sektor informal itu pasti ada di suatu kota. Jadi tetap harus ada penataan ruang untuk sektor informal tersebut. Ya setidaknya tindakan preventif sebelum nantinya tidak adanya ruang yang tersedia untuk mereka seperti itu. Bentuknya seperti apa? Atau contohnya begitu ya, penataan ruang yang melibatkan sektor informal itu yang menurut Amel tadi tampaknya itu belum diakomodasi. Nah, kalau di luar negeri sendiri seperti kita bisa lihat itu banyak sekali pasar tematik yang mengakomodasi para PKL. Misalnya di Singapura itu ada pasar tematik Chinese Town atau apa yang para pedagang Cina bisa berjualan di sana, dan itu emang jadi sumber pariwisata yang orang-orang jadi jalan-jalan di sana untuk melihat souvenir, dan itu bisa dimanfaatkan seperti pasar tematik. Lalu juga semacam tempat city walk untuk jalan. Jadi di sampingnya ada ruang-ruang untuk PKL ditempatkan. Selain mall-mall yang besar juga, ataupun itu juga tetap ada ruang-ruang untuk pedagang informal. Oke. Tadi Amel sudah menyebutkan contoh penataan PKL yang relatif lebih rapi begitu di Singapura. Kalau di Indonesia sendiri apakah ada contoh penataan PKL yang lebih baik begitu atau masih belum ada begitu? Nah, kalau yang pernah saya lihat sendiri itu paling di Solo. Itu di Solo itu sendiri Jokowi berhasil mengkomunikasikan kepada PKL dan mereka ditempatkan di trotoar Solo yang cukup besar. Jadi trotoar Solo itu cukup besar untuk mengakomodasi pejalan kaki. Berikut PKL yang dibuat gerobaknya pun dibuat khusus seperti tradisional khas Solo sendiri, sehingga PKL di sana itu bukan sebagai sesuatu yang kumuh, tapi sebagai salah satu paling pariwisata yang unik, karena kita bisa jalan-jalan di trotoarnya, bisa di butik di samping-sampingnya, kalau mau jajan bisa langsung di PKL-nya. Itu jadi dalam satu kawasan? Iya, dalam satu kawasan di Jalan Slamet Riyadi itu, panjang jalan Solonya itu satu arah, lalu ada dua line trotoar kanan dan kiri, dan trotoarnya sangat panjang. Di situ juga sangat ada panjang tuh sekitar sangat lebar, maksud saya sangat lebar, itu sekitar 6 sampai 7 meter lebih itu. Dan itu ada PKL, gerobak-gerobak PKL yang emang didesain khusus. Jadi seperti khas kerajaan kayak semacam bentuk-bentuk gerobak angkringan, tapi emang didesain. Nah, mereka bisa jualan di situ, tapi dengan aturan tertentu yang emang tidak boleh kotor, tidak boleh buang sembarangan. Terus ada batas untuk berjualannya seperti itu. Jadi di situ jadi potensi pariwisata malah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak beberapa pesan. Anda masih mengikuti Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung. Anda yang ingin bertanya bisa mengirim SMS ke 0811 224 JAS 0811 224 5299. Kami kembali sesaat lagi.
merayakan keistimewaan perayaan Tahun Baru 2014 di Grand Royal Panghegar Hotel and Convention Bandung bertema The Royal 007, mengajak Anda masuk dalam kemewahan gala dinner dengan sajian kelezatan international menu. Malam puncak perayaan Tahun Baru dimeriahkan Java Jive, Ria and X Deja Vu di Amartapura Grand Ballroom. Grand Royal Panghegar Hotel and Convention Merdeka 2 Bandung. Info dan reservasi 423-2286, 423-2287, extension 8938 atau 8119, direct 4209293. Follow at GR Panghegar atau panghegarhotels.com. The Royal 007 New Year's Eve 2014 brought to you by Grand Royal Panghegar Hotel and Convention Bandung. Feel the Sundanese touch. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 760 tahun 2007, nomor 364 tahun 2009, dan nomor 414 tahun 2007, bahwa Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu dapat menjadi rujukan langsung dari puskesmas untuk penderita TB, HIV/AIDS, dan flu burung. Penderita gawat darurat paru dapat dilayani di Rumah Sakit Dr. H.A. Rotinsulu tanpa rujukan. Kami siap melayani Anda. Info lebih lanjut, Bukit Jarian 40 Cimbuluit. Telepon 203-4446. Kunjungi rsparurotinsulu.org. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, paru sehat harapan kami. Lanjutkan Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB membahas tentang penataan PKL di Kota Bandung dengan narasumber dosen perencanaan wilayah dan kota ITB Dr. Insinyur Deni Zulkaidi MUP dan juga Amel mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ITB. SMS 0811-224-JAS 0811-224-5299 juga masih terbuka untuk Anda. Baik Pak Deni, kita membahas tentang pedagang kaki lima saat ini, dan tadi Amel sudah menyebutkan bahwa permasalahan, ada banyak permasalahan kenapa PKL ini masih belum bisa sejauh ini tertata dengan tertib begitu, dan salah satu yang paling utama adalah sosialisasi begitu, dan ada seperti semacam komunikasi yang tidak nyambung antara pemerintah dan PKL gitu. Ini kalau secara umum gitu, apakah memang itu masalah paling utama atau sebenarnya ada masalah-masalah lain yang membuat penataan PKL menjadi sesuatu yang sepertinya susah sekali ditangani begitu? Ya, yang pertama sih sebetulnya karena pemerintah yang harus mengatur, maka harus ada landasan hukum yang kuat, dan sekarang sudah ada perdanya, ada perwalnya, dan itu lebih PKL itu lebih moderat daripada Perda K3 yang clear melarang jualan di trotoar, tapi di mana boleh berjualan tidak ada gitu ya. Yang Perda 2011 itu sudah mengatur, kemudian perwalnya menetapkan di mana jalan-jalan yang menjadi zona merah, kuning, hijau itu. Nah, satu itu. Yang kedua memang sosialisasi, jadi harus disampaikan kepada PKL di mana boleh, di mana tidak boleh, boleh dengan syarat-syaratnya apa saja, lalu tarif juga mestinya retribusinya juga berbeda gitu. Kalau yang daerah ramai ya retribusinya harus lebih tinggi. Kalau mereka mampu silahkan di situ, kalau tidak mampu ke tarif yang level kedua, tarif yang level 3. Nah, kami dulu merancang seperti itu, cuma kan harus diturunkan ke dalam juklaknya ya, sebetulnya di mana yang tarifnya 10.000 per hari, 5.000 per hari, 2.500 per hari gitu. Jadi mereka pun juga memilih yang mana yang disesuaikan. Nah, untuk penataan ruang sebetulnya ini memang sudah keluar di Undang-Undang Penataan Ruang bahwa sektor informal harus keluar juga di RT/RW, walaupun itu masih kebijakan, karena tidak mungkin dalam RT/RW ngomong persil atau site untuk PKL ya, jadi pasti masih policy. Mungkin di RDTR baru keluar di mana lokasinya gitu. Nah, kemudian juga yang selanjutnya itu ada menyediakan di mana
zona-zona hijaunya gitu ya, supaya kalau zona merah tidak boleh, di mana boleh berdagang, kami sudah sediakan zona hijau gitu ya. Nah, di dalam RTW Kota Bandung juga sebetulnya sudah disinggung juga waktu RTW 2004 itu ada, saya lupa ya, mungkin 10% sektor formal harus menyediakan ruang untuk sektor informal. Yang di RTW 2011 itu juga disebutkan tapi tidak ada angkanya. Jadi saridona gitu ya. Kalau nggak ya 2%-nya 5%, yang penting ada gitu ya. Misalnya yang Merdeka kabarnya akhir minggu ini akan masuk semua ke BIP sehingga jalan mereka akan bersih gitu kan. Nah seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana menampung PKL di lokasi yang dekat dengan yang sekarang. Jadi tidak dipindahkan ke Gede Bage gitu. Wah, udah itu susah ya, karena mereka belum menjadi tujuan wisata utama gitu. Jadi setiap hari orang datang sana itu mungkin juga sudah sore atau malam malah sudah sepi, tutup gitu ya. Sementara orang justru banyak jalan itu kalau sudah sore dan malam. Itu yang banyak PKL. Makanya banyak PKL kuliner itu yang hanya malam ya, seperti di Cibenying gitu kan, buka malam. Gadu Jati malam gitu kan, baru mereka buka, karena memang itulah waktunya orang santai jalan-jalan ya. Nah ini tapi yang menarik tadi Pak Denny menyebutkan bahwa perubahan peraturan daerah untuk penataan PKL di Kota Bandung ini yang sekarang lebih moderat. Ini bisa dijelaskan lebih rinci begitu perbandingan antara yang dulu dan sekarang agar kita bisa melihat perbedaannya seperti ini. Yang lebih moderatnya seperti ini. Tadi disebutkan bahwa tidak saklek melarang tidak boleh berjualan di trotoar, tapi ada aturan boleh di trotoar, tapi di yang mana, kapan, itu ada peraturan yang lebih rigid. Ini secara keseluruhan apa saja yang prinsip moderat itu agar PKL bisa terakomodasi begitu. Ya, Perdanya bukan mengganti ya, tapi Perda K3 tetap ada gitu ya. Itu yang tadi melarang berjualan di trotoar. Nah itu kena semua PKL jadi objek, jadi subjek untuk pengaturan itu. Nah tetapi yang sekarang ya kita tidak sekeras itu, cuma mengatur. Kalau trotoarnya lebar seperti di Solo misalnya, ya kan kita masih bisa mengatur. Nah itu bisa jadi zona kuning boleh dengan syarat setengahnya saja, setengahnya harus tetap terbuka untuk berjalan misalnya. Tapi kan di Bandung tidak ada trotoar yang lebar kan, tuh, jadi pengaturannya tidak akan sama seperti di Solo. Nah kemudian ruangnya juga ditentukan dalam Perda itu, mana yang boleh, mana ada kriterianya, sehingga menentukan bahwa kalau yang ini boleh artinya hijau, kalau yang seperti ini kriterianya kuning, yang ini tidak boleh. Nah ini zona yang hijau, kuning, merah itu bisa dijelaskan seperti apa ya, dan contohnya seperti di jalan mana begitu. Nah kriterianya itu sudah dijelaskan di dalam Perda, kemudian itu dijabarkan di dalam peraturan wali kota. Jadi wali kota menetapkan jalan ini zona hijau, jalan ini zona kuning. Nah saya belum lihat lagi hasil akhirnya ya, karena harus meneliti seluruh kota, jalan, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman kami di KK Perencanaan Kota tahun lalu atau 2 tahun yang lalu malah ya, lupa itu, Pak Boy, Pak Yuan dan kawan-kawan itu. Jadi itu masukan untuk menjadi perwana finalnya saya belum lihat. Jadi sebetulnya yang mana yang hijau, merah, kuning itu. Nah, Pemda sebetulnya harus menyediakan tadi yang hijaunya itu di mana saja, kemudian yang merah harus direlokasi itu kemana. Contoh tadi yang di Jalan Merdeka itu kan akhir minggu ini akan bersih karena sudah ada kesepakatan dengan BIP ya, mereka menampung itu di basement atau di basement parkir ya, akan ditempatkan di sana. Nah, kerjasama itu akan lebih baik karena tidak memindahkan PKL jauh dari lokasi awalnya gitu. Kalau suruh ke Gede Bage gitu kan wah jauh sekali. Tapi kalau misalnya di sekitarnya itu bisa lebih baik buat mereka gitu ya. Artinya trotoar Jalan Merdeka dianggap yang zona merah begitu? Iya, termasuk zona merah. Nah tapi memang kemudian soal laku ya, di luar laku begitu masuk ke dalam tidak laku, seperti di Tanah Abang kan pada protes ke Jokowi dan keluar lagi ke jalanan karena tidak laku. Tapi saya pikir memang betul Jokowi soal laku atau tidak laku itu ya rezeki ya. Jadi nggak bisa kalau tidak laku lalu diganti oleh Pemda atau kembali lagi ke tempat yang salah gitu ya. Jadi
itu yang harus disiapkan lagi. Jadi di mana lagi lokasi-lokasi yang bisa untuk menampung itu. Dalam RT/RW baik 2004 maupun 2011 juga sudah disinggung bahwa sektor formal harus menyediakan ruang untuk sektor informal. Kalau yang 2004 dulu mungkin 10%, ya. Yang 2011 tidak disebutkan besarannya, jadi ya semampunya sektor formal itu menyediakan apakah 2%, 5%, yang penting harus menyediakan, dan itu yang harus dijaga dengan konsisten oleh Pemda bahwa ini mana 2%-nya atau 5%-nya, atau untuk sektor informalnya mampunya berapa persen. Kira-kira bentuk atau model penyediaan dari sektor formal terhadap sektor informal itu seperti apa, atau kira-kira apa ya modelnya seperti apa gitu Pak Denny? Apakah harus di sini atau ada aturan-aturannya atau batasannya seperti apa? Saya belum lihat Pemda mengatur lebih lanjut, tetapi misalnya bisa satu memang Pemda yang menyewa, mereka tinggal menempati. Yang kedua, hubungan langsung dengan para pemilik bangunan, membayar tapi lebih murah gitu, karena cross subsidi ya, dengan yang ini yang mahal tapi yang di atas yang mahal, yang di bawah ya murah gitu, 10% atau 20% dari harga normal, walaupun itu juga mungkin mahal ya, berat gitu buat PKL, tapi itu lebih aman karena mereka tidak dikejar-kejar oleh Satpol PP kan gitu. Jadi, nah yang ketiga itu dengan subsidi. Jadi ini tarifnya sekian, tapi mereka harus bayar, karena bagaimana juga mereka harus bayar kan, nggak bisa dibayari semua oleh Pemda gitu. Nah, di PKL di tempat biasa juga biasanya ada pungutan liar juga, bahkan pungutan liar. Ya, dan itu jauh lebih besar daripada yang dibayar kepada Pemda gitu ya. Nah, makanya yang seperti itu kan lebih jelas ininya ya, bayarnya, walaupun mungkin bayarnya sama, tapi sekarang formal semua dan masuk ke kas yang jelas gitu ya, apakah ke pemilik bangunan. Nah, ada juga mungkin tempat-tempat yang masih kosong, belum terbangun ya, itu bisa dipinjam sementara oleh Pemda. Jadi ada yang punya KP yang masih kosong, ya udah ini sementara 1 tahun dikontrak oleh Pemda untuk menampung PKL gitu. Nah, jadi tinggal Pemda mengidentifikasi lahan-lahan mana yang belum akan dibangun, nah untuk sementara difungsikan untuk menampung PKL. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Anda masih mengikuti Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung, bersama narasumber dosen perencanaan wilayah dan kota ITB Dr. Insinyur Denny Zulkaidi MUP dan Amel, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ITB. SMS 08112244JS 081122452299 juga masih terbuka untuk Anda. I've never seen such losers, darling.
dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, memberi solusi di bidang penyedia dan pemasangan lantai kayu, memperkenalkan lantai vinil dengan locking system, dirancang khusus untuk apartemen dan area publik, seperti perkantoran dan ruang tunggu, kuat terhadap goresan, kedap air, senyap, maintenance free, lantai kayu, BKR 14B, info 7304474, atau lantaikayu.co.id. Menyambut pergantian tahun dari 2013 ke 2014, Mason Pine Hotel kembali menggelar malam Old and New dengan tema Kampung Cowboy. 30 Desember hingga 1 Januari 2014 menghadirkan berbagai macam acara dan permainan untuk seluruh keluarga. Para tamu akan dimanjakan dengan lebih dari 30 hidangan. Raih kesempatan memenangkan grand prize, uang tunai sebesar 12 juta rupiah, trip to Malaysia dan LED TV. Paket tahun baru Mason Pine Hotel dapat dinikmati dengan harga mulai Rp1.828.000 per malam. Tersedia gala dinner dengan harga Rp488.000 per orang. Rayakan pergantian tahun bersama keluarga di Mason Pine Hotel. Informasi dan reservasi 6803778 atau masonpinehotel.com. Rumah Amal Salman ITB mengadakan program wakaf, sarana dan prasarana pembangunan, renovasi tempat ibadah. Infakkan sebagian harta kita untuk kepentingan fisabilillah. Hubungi Rumah Amal Salman ITB Ganesha 7, telepon 766-24126. SMS Center 0811 222 8333 atau amalsalman.org. Rumah Amal Salman ITB mengadakan program wakaf, sarana dan prasarana pembangunan, renovasi tempat ibadah. Infakkan sebagian harta kita untuk kepentingan fisabilillah. Hubungi Rumah Amal Salman ITB Ganesha 7, telepon 766-24126. SMS Center 0811 222 8333 atau amalsalman.org. Harta yang Anda titipkan membangun bangsa. Masih Anda ikuti Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung. Dan SMS 0811224JS juga 08112245299 masih terbuka untuk Anda. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ke Amel ya, ini mengenai penataan pedagang kaki lima ini memang bukan masalah yang mudah. Ini sebenarnya tadi kita sempat ngobrol off air bahwa yang penting ini pendataan PKL sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam berkaitan dengan pendataan PKL, karena jumlah PKL ini kan sangat banyak, tidak terkendali penambahannya. Kalau pengurangan rasanya tidak mungkin, karena katanya Bandung ini kan pertumbuhan ekonominya juga termasuk tinggi ya, sekitar 7 atau 8%. Kalau tidak salah ini kan tentu sangat menarik para masyarakat yang berminat untuk menjadi pedagang tapi kurang modal sehingga menjadi PKL. Itu tentu menjadi permasalahan tersendiri, menjadi seperti magnet untuk menarik semakin banyak PKL. Semakin ramai Bandung, semakin banyaklah PKL. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa gitu masalah pendataan ini? Nah, untuk pendataan sendiri itu sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pendataan PKL. Di sini pendataan tanda pengenal sendiri itu fungsinya untuk mengetahui sejauh mana range dari PKL yang ada di Bandung, jumlahnya, asalnya dari mana, terus mereka itu omsetnya sampai cara berjualannya seperti apa gitu. Gunanya yang tadi kita bisa mengkategorikan mana yang sebenarnya PKL sebenarnya yang membutuhkan tempat secara informal, atau sebenarnya bukan sebagai PKL, dia hanya berjualan ala PKL. Seperti kita tahu banyak PKL yang berwujud seperti mobil ataupun dia cabang-cabang dari kafe-kafe terkenal gitu. Sebenarnya mereka bisa bikin tempat tapi dia malah berjualan di PKL. Si tanda pengenal ini harusnya dilakukan sebelum dia ditata, dipindahkan atau diregulasi. Jadi kita bisa mendata itu, bisa mengetahui mereka itu bisa menjangkau daerah mana saja di zona hijau, mana yang mereka bisa di daerah yang memang untuk daerah yang lebih elit itu, yang mereka bisa membayar subsidi dari
restitusi dari pemerintah yang lebih mahal, atau di daerah yang memang lebih menengah ke bawah sesuai dengan tingkat konsumen mereka, seperti itu. Jadi kita lebih mengetahui, dan itu juga sebagai wujud pengendalian juga nantinya ketika mereka, kan ada sanksi-sanksi yang jelas ketika mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan berjualannya, ataupun menimbulkan tidak bersih, ataupun nantinya menimbulkan suatu permasalahan, mereka langsung ditindak. Dan pengelolanya inilah faktor pentingnya. Jadi mereka dikembangkan sebenarnya. Jadi di tanda pengenal ini outputnya nanti mereka jadi semacam semacam kumpulan PKL yang mereka akan dikelola oleh satuan terkait gitu, yang nanti bisa dikembangkan jadi wirausahanya lebih mandiri mungkin, jadi nggak selamanya menjadi PKL, maksudnya menjadi lebih baik dan mereka bisa pindah menjadi PKL lagi. Tapi tampaknya tidak mudah ya membuat pendataan atau mendata PKL ini, karena kan itu tadi jumlahnya tidak jelas, banyak, dan barangkali juga tidak mudah meneliti omsetnya berapa dan sebagainya. Ini sejauh mana pendataan ini memungkinkan kalau menurut Amel dilakukan? Kalau pendataan PKL sendiri sebenarnya kita bisa memanfaatkan pengelola informal yang ada di sekitar mereka, karena sebenarnya PKL sendiri itu punya komunitas. Jadi kalau saya amati dari PKL Ganesha saja itu tuh di depan ITB itu mereka punya seorang seperti ketua lah di antara orang-orang ini, dia mengatakan sendiri bahwa saya tahu jumlah PKL yang benar-benar dari tahun sekian sampai sekian itu berapa, dan yang datang dan pergi itu berapa dia tahu. Nah, orang-orang seperti inilah sebenarnya yang potensial untuk sebagai semacam petugas informal yang diformalkan, nantinya bisa membantu pendataan PKL dan menjaga jumlah PKL itu bisa segitu, karena komunitasnya bisa dikembangkan seperti itu sih. Ini Pak Dedi tadi sebutkan bahwa sebenarnya sebelum ditata yang penting itu yang harus dilakukan pemerintah tuh mendata, dan tadi yang menarik adalah melibatkan istilahnya tadi ketua kelompok PKL, ketua informal kelompok PKL untuk menjadi mitra begitu, untuk membantu pemerintah dalam melakukan pendataan ini. Sejauh mana model-model seperti ini memungkinkan untuk dilakukan dan memang bisa efektif begitu? Orang lapangan itu tahu betul. Nah, pemerintah perlu orang-orang seperti itu. Nah, yang paling penting itu bagaimana pemerintah bekerja sama dengan mereka. Artinya kalau kami dulu idenya itu sebagai manajer lapangan, dan manajer lapangan itu juga dievaluasi dan dinilai. Kalau dia misalnya tidak perform, maka kemudian diganti oleh yang lain. Nah, kalau yang sekarang kan modelnya dilelang gitu kan, siapa yang menjadi pengelola lapangan ini. Nah, orang akan lihat kan banyaknya, besarnya, omsetnya gitu. Dan pemerintah memang menganggarkan untuk orang-orang lapangan itu mengelola dengan baik. Buat pemerintah yang paling penting itu kan kinerja dari kotanya ya. Jadi kalau misalnya ada PKL, PKL rapi, teratur, siapa yang di belakangnya? Nah, itu kan perusahaan dapur gitu ya, bagaimana pemerintah memanage atau mengelola para PKL ini. Ini kemudian dalam hal mengakomodasi atau mengatur PKL ini kan kita tidak bisa menutup mata bahwa Kota Bandung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu pasti itu tadi menarik begitu banyak pebisnis di berbagai tingkat, dan terlebih lagi di tingkat pedagang kaki lima begitu yang relatif mudah gitu membuat untuk berbisnis. Nah, ini kan tentu perkembangannya bisa jadi tidak sulit untuk dibatasi, diatur. Nah, ini apakah ada yang bisa semacam instrumen atau alat untuk mengerem atau membatasi aturan yang dengan aturan-aturan yang agak lebih keras begitu, yang sehingga peningkatan atau pertumbuhan PKL tidak terlalu tinggi begitu, dan sehingga membuat pemerintah kota juga kewalahan begitu menatanya. Ya, selama pemerintah tidak bisa memberikan lapangan kerja yang formal, itu akan selalu ada yang informal. Nah, kalau kita misalnya mau represif itu bukan di pedagangnya, tapi sebetulnya di lokasi. Lokasi mana yang boleh dan tidak boleh. Tapi begitu dia mau berdagang, ya silahkan, tapi di dalam lokasi yang diperbolehkan. Tapi kalau kita melarang menjadi PKL dilarang gitu, nah itu kan tidak mungkin. Jadi tetap itu terbuka, hanya ya itu tadi soal manajemen ya, pendataan. Kita harus prioritaskan tentunya warga Kota Bandung. Jadi kalau penduduk Kota Bandung ada KTP-nya jadi PKL, ya itu mestinya prioritas daripada orang dari luar Bandung yang tidak punya KTP tapi numpang untuk jualan dari Liwe
gitu ya. Padahal bukan warga kota Bandung, dan biasanya kalau bukan warga kota Bandung perhatiannya terhadap kota Bandung juga rendah gitu ya. Mau sampah bodo amat kan, saya penduduk kota sini gitu. Nah itu yang harus tadi ada di pendataan. Kemudian juga bisa dari prioritas tempat tinggal gitu. Jadi kalau tinggal di wilayah Cibenying atau di kecamatan Cibenying, ya prioritasnya kalau dia mau jualan di Cibenying dulu. Orang-orang Cibenying jualan di situ supaya dekat rumahnya gitu ya. Jadi tidak pindah-pindah kalau di Bandung itu namanya mismatch location. Tinggalnya di sini, dagangnya di sana. Apalagi kalau tinggalnya Cibenying suruh dagang di Gede-Bage gitu. Wah itu pasti ribut gitu ya. Jadi di mana di sekitar itu yang bisa di sekitar tempat tinggalnya ya, tempat keramaian di sekitar tempat tinggalnya yang bisa menampung PKL itu. Nah sektor formal tadi juga yang mestinya bisa menampung juga, seperti misalnya outlet di Jalan Dago gitu ya, kan banyak informalnya kan ya. Nah harusnya bisa di dalam itu, di dalam site-nya, di dalam halamannya. Nah dia tinggal bilang, pokoknya kami mau menampung 4 orang atau 5 orang, ya udah 5 orang itu di situ. Toh mereka tidak makan tempat banyak karena sebetulnya seperti asongan ya sebetulnya gitu. Jadi itu yang masuk, jadi tidak ada lagi orang jualan di trotoar karena masuk ke halaman itu. Ini barangkali bisa jadi contoh beberapa, mungkin juga bukan contoh yang terlalu baik ya, seperti beberapa minimarket kan di area parkirnya dia menjadikan lahan untuk PKL ya, gerobak-gerobak itu yang di samping-sampingnya yang sehingga ada bisa menampung begitu. Itu memang tadi ya, sektor formal menampung informal, tapi itu juga tidak terlalu baik. Karena sebetulnya si sektor, kalau minimarket, dia harus punya kewajiban menyediakan beberapa tempat parkir. 5 misalnya, tapi jangan 5, terus karena menampung PKL jadi 3 saja gitu. Nah, harusnya tetap 5 plus PKL, nah itu baru bagus. Kalau mengurangi tempat parkir ya jadi tidak bagus. Tapi kira-kira model seperti itu sebenarnya memungkinkan kan diterapkan. Baik, kita harus jeda sejenak untuk menyimak azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Anda masih mengikuti Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi HMP ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung. Kami kembali setelah azan zuhur berikut. KLCBS Smooth Jazz. Saatnya kini azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah limpah karunia-Mu kepada Nabi Muhammad, kedudukan dan keutamaan yang paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Amin. The greatest fair show in Bandung, KLCBS. You ask for it, then don't. Now get it. KLCBS. Kita lanjutkan Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung. Baik, Pak Denny juga Amel, kita lanjutkan kembali. Dalam menata pedagang kaki lima ini kan tentu yang penting adalah penataan atau peraturan atau program menata PKL ini dapat berjalan efektif dan tentu saja berkelanjutan. Artinya upaya-upaya untuk merapikan, menertibkan, menata dengan lebih teratur PKL ini bisa dilaksanakan dan tetap berjalan seiring waktu, tidak kemudian di tengah jalan sekian lama kemudian permasalahannya muncul kembali. Ini sebenarnya apa saja yang penting diperhatikan agar penataan ini benar-benar efektif gitu dan bisa berkelanjutan nih Pak Denny. Oke, kalau efektif itu kan indikatornya dia tidak kembali lagi gitu ya. Jadi tempat jadi rapi, lalu berkelanjutan ya menerus. Jangan sebulan sih efektif, tapi bulan kedua balik lagi. Nah itu efektif tapi tidak berkelanjutan kan. Kita harapkan dua-duanya efektif dan berkelanjutan. Nah tentu beberapa hal tadi sudah kita bahas ya. Satu, landasan hukumnya harus ada, jelas, kuat. Kemudian itu disosialisasikan supaya PKL juga paham apa yang hak dia dan hak dan kewajibannya. Nah yang ketiga itu adalah pelaksananya harus konsisten. Jadi jangan sekarang dibereskan, besok balik lagi didiamkan saja gitu ya. Nah ini kan yang masanya wali kota lama ya begitu ya. Memang ada penataan PKL atau penertiban, tapi kemudian kembali lagi ya tidak ditangani lagi gitu ya. Jadi itu yang diperlukan. Nah sekarang yang harus disediakan oleh Pemda itu program apa yang bisa mendorong PKL pindah dari tempat yang tidak diperbolehkan atau zona merah ke zona-zona yang disediakan oleh pemerintah. Artinya kan pemerintah harus menyediakan juga ya tempat-tempat untuk zona hijaunya itu. Apakah punya di tanah Pemda kerjasama dengan swasta, private sector, atau kontrak sementara ya sewa tanah kosong ini mau dipakainya 5 tahun lagi, boleh nggak 5 tahun dipakai buat PKL gitu ya. Itu Pemda yang kontrak gitu ya, atau menyewa lahan gitu. Jadi kalau tidak disediakan akan sulit. Jadi di situ dilarang, di mana yang boleh nanti dulu ya, kami belum sediakan. Tidak mungkin ya. Nah, tadi kerjasama dengan swasta juga ya, dengan sektor formal itu bisa menampung juga lah PKL gitu. Jadi tidak tunggal pemerintahnya, tapi harus banyak cara yang bisa menjamin bahwa PKL itu berjualan di tempat yang disediakan, tidak menyebabkan gangguan terhadap kepentingan publik, kepentingan umum gitu ya, di trotoar, badan jalan, baik itu bikin macet ataupun kumuh atau sampah, ya, macam-macam. Oke. Nah ini tadi yang penting adalah tidak kembali lagi seterusnya begitu, tidak kemudian bisa dipindahkan, tapi kemudian 1, 2 bulan, 3 bulan kemudian kembali lagi. Nah ini dalam penataan ruang apakah memungkinkan ada semacam rekayasa yang membuat ketika itu sudah ditata rapi tidak kembali lagi seperti semula begitu kumuh. Ini ada nggak terobosannya, atau
harus itu tadi dilengkapi dengan atau disertai dengan instrumen. peraturan gitu. Kalau merancang menata yang bagus itu relatif mudah gitu ya, tapi kemudian penggunaannya, pemanfaatannya itu tergantung dari konsistensi pengawasan dan penertiban. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar ya harus ditertibkan. Jadi kalau didiamkan ya percuma, kita sudah merancang bagus-bagus ada PKL. Nah, di ruang terbuka publik juga sebetulnya juga bisa ya, kalau ada taman yang luas ya bolehlah 5% 10% buat PKL, jenisnya apa, apakah itu kuning atau hijau, itu tergantung nanti hasil pemeriksaan lapangannya gitu. Kalau tanah lahannya atau RPH kecil ya mungkin tidak bisa, tapi kalau 500 atau 1000 meter persegi ya 100 meter persegi masih bisa lah, 900 toh masih bisa dipakai untuk publik gitu ya. Nah, tapi itu ya perlu kajian lebih lanjut ya. Jangan sampai nanti jadi pedagang itu jadi penguasa di situ dan seolah-olah merasa berhak ya. Seperti yang di Cibenying yang pedagang tanaman itu kan susah sekali membersihkannya selama ada mungkin akhir-akhir ini aja baru bisa bersih ya. Karena apa? Kami terima SK dari Pak Ateng, jadi kalau mau mencabut Pak Ateng yang harus mencabut, bukan lihat wali kotanya gitu kan, lihat orangnya. Padahal Pak Ateng sebagai wali kota kan waktu itu yang menempatkan mereka di situ. Saya kira ini kalau masalah PKL ini kan tentu di Bandung ada banyak area atau wilayah yang masalah PKL-nya parah gitu, tapi tentu dan tidak mudah tentu pemerintah kota, wali kota Bandung dan jajarannya ini untuk bisa menangani secara sekaligus. Ini kalau tentu ada skala prioritas gitu dan bisa menjadi semacam juga model bahwa kalau ini berhasil tentu dia bisa menjadi efek apa istilahnya menular gitu ya. Nah ini kalau menurut Pak Denny kira-kira tempat-tempat mana saja yang memungkinkan wali kota Bandung ini, apalagi kan ada juga faktor keterbatasan anggaran yang tentu ini menjadi kendala yang tersendiri juga yang bisa menghambat upaya penataan PKL. Nah ini tempat di mana saja yang memungkinkan untuk menjadi semacam langkah awal yang efektif dan bisa menjadi model untuk kawasan-kawasan lainnya begitu. Dilihat dari tingkat kesulitannya. Kalau makin luas, makin banyak, lalu PKL-nya makin banyak, sektor formal juga makin banyak, itu pasti akan lebih sulit seperti di Kira Condong, kemudian di alun-alun. Kan. Nah, kalau misalnya Merdeka kan sedikit gitu ya, harusnya itu bisa ditangani lebih dulu karena tingkat kesulitannya lebih rendah lah gitu ya. Kalau itu berhasil, model-modelnya bisa direplikasi ya, misalnya dari kerjasama dengan sektor formalnya, kemudian pengaturan sesudah ditinggalkan PKL ya, ditata seperti apa supaya mereka tidak kembali lagi, artinya kembali ke trotoar yang betul gitu ya. Sekarang kan di pagar-pagarnya juga kemudian dipakai buat gantungan jualan gitu kan. Jadi itu harus didesain kembali supaya kembali ke fungsinya sebagai tempat pejalan yang. Nah kemudian juga memang bisa ditambahkan untuk penataan yang lebih luas lagi, artinya bukan hanya menata trotoar yang ditinggalkan PKL, tapi juga menata keseluruhan, karena biasanya orang nyebrang itu sembarangan ya dari BIP ke Gramedia itu kan. Iya betul. Apakah akan disediakan jembatan penyeberangan atau zebra cross yang lebar ya 5 meter atau 10 meter supaya nyebrangnya itu jelas ya di sela-sela jalan atau bikin underpass, itu cerita lain lah. Tapi ini adalah menata kawasannya sekalian, bukan hanya menata PKL-nya tapi menata kawasannya secara keseluruhan. Termasuk juga tentu yang penting adalah meskipun tidak mudah ya menjaga arus publik supaya juga bisa tetap mengunjungi PKL di tempat yang baru begitu ya. Itu barangkali kan juga penting juga, meskipun memang sekali lagi informasi bahwa pedagang sekarang pindah ke sana, jadi jalurnya jelas untuk ke sana gitu ya. Dan tentu dibuat menarik supaya orang mau ke sana juga begitu ya. Jadi ini barangkali juga ada beberapa contoh, meski barangkali bukan yang ideal, bukan yang terbaik di sebuah mall ya, ini trotoarnya itu ada untuk jalan kaki, kemudian di sebagiannya dipakai untuk taman ya, seperti itu ternyata tidak membuat PKL ada di situ, meskipun adanya di seberangnya begitu. Itu tentu masalah ya, tapi setidaknya kan bisa gambaran bahwa bisa juga begitu ya, trotoar di tempat yang sangat ramai dikunjungi orang, tapi PKL tidak bisa
menggelar dagangannya di trotoar yang bersangkutan gitu. Ini bisa menjadi model juga barangkali. Iya, walaupun menurut saya juga itu harus dilihat kembali ya, karena trotoarnya itu kurang lebar gitu. Jadi kemudian dia membuat seperti itu dengan trotoar yang tetap kecil. Kalau saya sih mendingan trotoarnya dilebarkan, baru kita menata sisanya gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga sudah dilakukan di Ganesha ya. Makanya satu sisi itu yang jalur hijau itu dibuat gunung-gunungan, itu bukit-bukit gitu sehingga tidak datar ya. Padahal lebih bagus datar gitu, tapi dibuat seperti itu supaya tidak ditempati oleh PKL. Nah, sedangnya tempat parkirnya dipakai untuk oleh PKL mobil, PKL yang CD yang segala macam gitu ya, yang makan tempat parkir gitu. Oke. Jadi sebelum kita akhiri karena waktunya sudah berakhir, agar program PKL ini bisa penertiban atau penataan PKL bisa efektif dan berkelanjutan, tentu masyarakat juga harus turut dilibatkan agar bisa mendukung PKL yang lebih tertib. Sebenarnya bagaimana memberdayakan masyarakat yang notabene adalah menjadi konsumen juga dari para PKL ini, Pak Denny? Ya, itu tidak mudah ya, karena justru konsumen itu sebagai demand itu justru yang memicu munculnya layanan, munculnya PKL. Kalau ada orang yang mau beli ya pasti akan ada yang jual gitu ya. Nah, dulu kalau di Manado itu orang itu enggan beli di jalanan, bertransaksi di jalanan, malu. Nah, sekarang itu tidak lagi. Nah, justru mesti yang bagus itu yang kalau dulu gitu. Kalau mau transaksi ya di tempat yang benar gitu, jangan di pinggir jalan terus jalan beli gitu. Nah, dan kita tidak punya budaya malu seperti itu. Pokoknya kalau ada yang murah, udah beli. Padahal ya murah sih murah, tapi ya jangan di jalan gitu ya, jangan di trotoar gitu. Oke. Jadi memang tidak mudah dan kompleks. Oke. Tapi sebenarnya yang penting supaya pemerintahan atau wali kota yang baru ini tidak putus asa, tidak mundur dalam menata PKL, karena sekali lagi memang sangat kompleks. Yang penting, paling penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin begitu, dalam hal ini wali kota Bandung? Landasan hukum, instrumen sudah ada ya. Yang penting itu adalah konsisten. Jadi kalau memang itu mau dijalankan, ya itu dijalankan dengan konsisten sesuai dengan perangkat-perangkat yang memang diperlukan untuk mendukungnya. Jadi kalau belum ada perangkatnya, ya siapkan gitu ya. Jadi jangan baru 3 bulan, 100 hari terus wah ini nggak berhasil, ya udahlah kita masih ada 4 tahun lagi, 9 bulan itu. Iya, betul. Nah, ini ada satu pertanyaan dari 08128637. Bagaimana pendapat Bapak dan Mbak tentang penataan PKL yang baru dilakukan oleh Ridwan Kamil di Kepatihan dalam Gaun dan alun-alun? Apakah itu sudah tepat? Ini yang seperti semacam gebrakan ya Pak Denny ya, tapi ya bagaimana menurut Pak Denny? Harus dilakukan memang ya, tapi ya itu persiapannya seberapa matang. Jadi kalau misalnya di sana tidak boleh, oke, kalau tidak boleh di kemana? Pasti itu pertanyaan PKL. Nah, jadi sebelum menertibkan di sana ya harus kerjasama misalnya dengan Jogja atau dengan yang sektor formalnya, berarti nampung berapa. Jadi kita bisa, wali kota bisa menghitung dari berapa ratus pedagang itu yang bisa ditampung hanya sekian, dan yang sisanya itu mau ditaruh kemana itu. Kalau misalnya ada ruang-ruang lain yang bisa dimanfaatkan, jadi dihitung. Jadi kapasitas berapa menata di sini tidak boleh, di sini tempat gantinya gitu ya. Jadi tapi sebagai gebrakan hal seperti itu, shock terapi perlu dilakukan. Tapi ya itu kalau setengah matang akan kembali lagi gitu. Jadi harus cukup matang merancang. Harus benar-benar matang ya. Well done. Oke, kalau Abel mau menambahkan tentang? Kalau saya lebih memandangnya lebih ke edukasinya. Jadi kalau saya melihat gebrakan Pak Ridwan Kamil, salah satunya dia menyebarkan media sosial bagaimana kesuksesan dia, sehingga masyarakat bisa dibilang langsung tahu, oh ternyata kalau PKL ditata dan ditempatkan pada tempatnya dan di trotoar dibersihkan itu menjadi lebih indah. Jadi masyarakat pun bisa, oh jadi kalau bisa PKL ditempatkan dan dia tidak membeli di jalan. Jadi pemanfaatan dari gebrakan ini juga bagus sebagai edukasi ke masyarakat juga, bahwa mereka itu harusnya mengedukasi PKL-nya untuk
mereka bisa pindah ke tempat ini dan dia pun tidak membeli di jalan. Jadi sama-sama enak lah, baik untuk penataan PKL-nya, masyarakatnya juga tahu, PKL-nya juga jadi lebih tahu ditempatkan di mana dan masyarakatnya bisa beli di sana. Edukasinya juga untuk PKL juga ya sekaligus. sekaligus. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Amel dalam Urban Talk Show kerjasama 100.4 KLCBS dan Himpunan Mahasiswa Planologi ITB tentang penataan PKL di Kota Bandung. Priyaska Wibawa Timon diri, salam.